Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sekolah minggu lagi. Meskipun kita nggak bisa berkumpul bersama, kita tetap semangat, kita tetap sukacita. Yuk, Lause ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian, Jesus, You Are My Number One. Ayo semua bangkit berdiri, dengan semangat nyanyikan. Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as your guide, my soul. Jesus, Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as your guide, my soul. In the race, the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate. Praise you all day long. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Sekali lagi. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one, my leader and my friend. Jesus, You're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I will not get far. Jesus, keep me in control as your guide, my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate. Praise you all day long. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Jesus, You're my number one. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Pada saat ini kami akan sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu kami. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan apa? Natal. Ya, Natal. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Ayo sama-sama kita berdiri ya. Terdengar selalu terus
Adik-adik yang manis, mari pada saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mengasihi kita. Makanya kita bilang Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita. Nah, maukah adik-adik selalu melakukan firman Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai kapanpun juga? Yuk, kita angkat pujian, Yesus sahabatku, engkau mati bagiku. Semuanya boleh duduk, semuanya di dalam sikap berdoa. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar, ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat mendengarkan cerita. Adik-adik, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama adik-adik mau belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, suatu hari ada seorang anak, ya kira-kira seusia adik-adik lah, namanya Billy. Nah, Billy ini kelihatan murung sekali, wajahnya juga cemberut. Kira-kira kenapa ya si Billy cemberut? Dia marah-marah sendiri, dia bising sendiri. Lalu kemudian mamanya melihat si Billy. Billy, kamu kenapa?
kok mukanya jelek banget, kok mukanya cemberut, kenapa? Billy jawab mamanya, adik-adik, ini nih mah, aku gak suka tuh sama si Tika. Emang kenapa Tika? Mamanya bertanya. Itu loh, punya Tika kan nilai ulangannya itu tinggi-tinggi semua, enggak kayak punya Billy. Punya Billy tuh banyak yang rendah mah. Tapi yang aku enggak suka tuh mah, si Tika itu pamer gitu sama teman-temannya. Pamerin nilai ulangannya tinggi-tinggi. Nah itu aku enggak suka mah. Lalu mama Billy bilang sama si Billy, Billy, kamu tahu enggak kenapa kamu bisa marah sama Tika? Padahal Tika enggak salah loh. Wajar dong dia pamer sama teman-temannya karena nilai ulangannya memang tinggi-tinggi. Kamu tahu enggak? Itu artinya Billy sudah iri hati sama si Tika. Enggak boleh itu iri hati. Nah adik-adik, sebenarnya kita bisa juga loh jadi anak yang iri hati seperti Billy kalau kita suka berpikiran jahat sama orang lain. Adik-adik tahu nggak apa itu iri hati? Iri hati itu sama dengan dengki. Nah, sama juga dengan orang yang iri hati itu, anak yang iri hati itu, dia tidak senang tuh sama temannya yang lebih berhasil dari dia. Dia nggak suka sama temannya yang misalnya lebih pintar nyanyi, nilai ulangannya lebih tinggi kayak si Billy tadi, itu namanya iri hati. Dia dengki. Nah adik-adik, ternyata semua kita bisa juga jadi orang yang iri hati. Karena ada juga di dalam Alkitab tuh menceritakan seorang raja yang iri hati sama prajuritnya. Nah kira-kira siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Raja Saul. Nah Raja Saul itu adik-adik, dia raja yang sangat terkenal di masanya. Dia raja yang diagung-agungkan pada masanya. Tapi dia juga punya seorang prajurit yang sangat kuat, yang gagah perkasa. Prajuritnya ini kira-kira bernama siapa ya? Pasti ada yang lupa nih nama prajurit Saul yang sangat luar biasa itu. Namanya adalah Daud. Nah Daud ini adik-adik pernah mengalahkan tentaranya orang Filistin yang sangat besar dan tinggi itu. Siapa dia? Goliat. Nah Daud pernah mengalahkan Goliat. Nah tapi suatu hari musuhnya orang Israel yaitu bangsa Filistin kembali menyerang orang Israel. Nah Saul mengutus siapa untuk pergi berperang? Karena Saul tahu prajuritnya ini kuat dan gagah perkasa, maka dia mengutus Daud untuk selalu pergi berperang. Nah setiap Daud pergi berperang, dia memimpin perang itu dan dia selalu mengalahkan orang-orang Filistin. Nah suatu hari adik-adik mereka menyerang lagi, mereka melawan lagi bangsa Filistin. Nah ketika mereka maju berperang lagi yang dipimpin oleh Daud, semua orang Filistin dikalahkan lagi. Nah ketika Daud dan teman-temannya prajurit yang lain pulang dari peperangan itu, maka ibu-ibu, anak-anak, semuanya orang bernyanyi, orang Israel bernyanyi. Apa nyanyinya? Nyanyinya itu pujian bagi Daud. Mereka bernyanyi, Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu orang Filistin. Saul mengalahkan cuman ribuan orang Filistin. Nah artinya apa adik-adik? Artinya pada waktu itu nyanyian orang-orang itu membandingkan antara Saul dan Daud. Siapa kira-kira yang paling hebat? Yang paling hebat berarti adalah Daud. Karena Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Sementara Saul cuman mengalahkan ribuan saja. Nah adik-adik, ketika Saul mendengar nyanyian para ibu-ibu ini, semua masyarakat bangsa Israel menyanyikan itu, dia mulai tidak senang. Nah
Dia mulai tidak senang adik-adik. Seperti bentuk hati ini. Hatinya sudah tidak tenang, hatinya sudah mulai jahat. Dia iri kepada Daud. Masa aku kan raja yang hebat, kok malah Daud yang dipuji bukan saya. Saya tidak suka dengan Daud. Si Saul karena dia iri hati, karena hatinya sudah jahat, karena hatinya sudah dengki sama Daud, dia berpikir kalau begitu Daud harus mati, Daud harus kubunuh. Maka adik-adik pernah tuh gara-gara Saul sudah iri hati, hatinya sudah jahat, hatinya sudah penuh dengan kegelapan, kejahatan, iri hati, dengki. Pernah loh Saul melempar Daud dengan tombak. Tapi adik-adik tahu nggak? Karena Daud adalah anak Tuhan, dalam berperang dia menang karena ada penyertaan Tuhan. Maka ketika Saul melempar dia dengan tombak, dia juga tidak mati, dia juga tidak kena. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan terhadap Daud. Dan Daud lari dari Saul. Adik-adik, bagus nggak iri hati? Enggak bagus. Karena iri hati orang mau membunuh. Karena iri hati orang selalu berbuat jahat. Karena iri hati anak-anak bisa benci sama teman-temannya. Karena iri hati anak-anak tidak bisa punya banyak teman. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana caranya supaya adik-adik tidak menjadi anak yang iri hati? Lose Emil kasih tahu caranya ya. Ada hal yang harus adik-adik lakukan supaya adik-adik tidak iri hati. Yang pertama, adik-adik itu tidak boleh membandingkan diri adik-adik dengan teman-teman yang lain. Karena semua kita punya kepintaran sendiri, punya kemampuan sendiri, punya karunia sendiri, punya talenta sendiri. Jadi semua kita dikasih oleh Tuhan kepintaran itu. Ya, jadi nggak boleh iri sama teman-teman yang lain. Maka itu bisa dikatakan seperti ini loh warna hatinya. Putih bersih, tidak ada dengki di sana, tidak ada iri di hatinya. Lalu kemudian adik-adik harus tetap bersyukur. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Kalau misalnya nilai ulangannya lebih rendah dari teman-teman yang lain, tidak apa-apa, adik-adik bersyukur dan adik-adik harus belajar lebih giat lagi, ya kan? Nah, jadi iri hati itu biasa datangnya dari kita sendiri. Kalau adik-adik tidak mau iri hati ya itu tadi, tidak boleh membandingkan diri adik-adik dengan teman-teman yang lain. Lalu kemudian bersyukur. Dan kalau sudah mulai iri hati seperti Billy tadi, yang paling penting adik-adik lakukan apa? Supaya hatinya tetap bersih, tetap putih. Adik-adik cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku tidak mau dengki, aku tidak mau iri hati. Tuhan kuasai hatiku ya, supaya putih bersih, tidak melakukan hal yang jahat. Nah, adik-adik mau hati yang seperti apa? Kalau adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan terus memberikan kepintaran, karunia, talenta, hati adik-adik tetap putih bersih dan menjadi berkat buat teman yang lain. Tapi kalau adik-adik terus dengki, nah hatinya seperti ini. Gelap, selalu berpikiran yang jahat. Membenci teman-teman, membenci orang lain dan tidak menjadi berkat. Nah, Lose Emil percaya adik-adik tidak memiliki hati seperti ini. Tapi adik-adik memiliki hati yang putih bersih. Dan Tuhan Yesus senang kepada adik-adik semua. Ya kan? Oke, biarlah hari ini cerita firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki, selalu menjadi anak yang menjadi berkat buat semua teman-teman, buat semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu boleh menerangi hati kami, supaya hati kami, hati adik-adik kami tetap memiliki hati yang baik,
hati yang bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki. Dan adik-adik terus menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.